Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas ayat hukum tentang waris. Ayat-ayatnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176 serta surah Al-Anfal ayat 75. Baik, kita akan bahas dulu surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan ayat 176. Ayatnya berbunyi, yang ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu au katsura nasibam mafruḍan. Di ayat ini adalah menjelaskan tentang bahwasanya laki-laki dan perempuan itu masing-masing mereka mendapatkan harta peninggalan, bagian harta peninggalan dari orang-orang yang meninggalkannya gitu ya, dari orang tua dan karib kerabatnya. Jadi di sini dipisah lirijali gitu ya. Yang satunya lin nisa'i. Jadi laki-laki dan perempuan disebutkan. Nah, sini menjelaskan, menekankan bahwa perempuan juga punya hak waris. Karena pada zaman dulu waktu ayat ini turun, perempuan itu tidak memiliki hak waris. Bahkan mereka itu bisa diwariskan. Maka dengan turunnya ayat ini tentu saja memberikan penjelasan bahwa perempuan juga punya hak waris dan harta peninggalan kedua orang tuanya dan juga karib kerabatnya. Disebutkan di situ mimma qalla minhu au katsura. Jadi bagian-bagiannya itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Allah sudah menentukan nasibam mafruḍan. Jadi nanti di ayat berikutnya Allah akan menjelaskan bagian-bagian daripada laki-laki dan perempuan ini. Nah, penjelasan tentang ayatnya itu ada di surah 11, di surah 11-nya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Faridatan minallah innallaha kana aliman hakiman. Nah, di ayat 11 ini dan juga nanti ayat 12 dan ayat 176 di situ adalah pembagian daripada orang-orang yang mereka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi atau mereka tidak termah hidup oleh siapapun. Nah, yang di ayat 11 ini mereka adalah anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Nah, jadi di sini sebelum menjelaskan itu ya, dikatakan ini hukum waris itu adalah yang paling lengkap dijelaskan dalam Al-Quran bagian-bagiannya ya. Seperti nanti kita bahas berikutnya ini. Jadi waris itu adalah berpindahnya sesuatu dari suatu kaum ke kaum yang lain, baik itu berupa materi ataupun non materi. Cuma kalau bicara tentang waris, kelazimannya itu adalah mengenai harta. Ya, tadi di ayat 7 sudah dijelaskan laki-laki dan perempuan punya bagian tersendiri.
Nah, di ayat 11 inilah kita lihat bahwasanya di ayat ini menjelaskan tentang bagian anak dan juga bagian dari orang tua kandung. Jadi anak kandung dan orang tua kandung. Di situ anak-anak itu memiliki hak ya. Kalau seandainya anak-anakmu itu ada laki-laki dan perempuan, maka bagiannya itulah laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian. Kalau memang mereka bersama-sama ada laki-laki dan perempuan. Kalimatnya lidzakari mislu hazil unsayain. Nah, kalau mereka itu perempuan saja ya, 2 orang atau lebih, maka mereka mendapat 2/3. 2/3 dari harta peninggalan itu. Fa in kunna nisaan fauqas dataini falahunna tsulusa. Jadi 2/3 kalau perempuan semua anaknya lebih dari 1. Nah, apabila dia seorang diri saja, anak perempuan tunggal begitu, maka dia mendapat setengah. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Nah, itulah bagian-bagian dari anak ya. Jadi anak laki-laki bersama anak perempuan mendapat 2/1. Kalau dia diulang lagi ya, kalau dia perempuan sendirian maka dia dapat setengah. Kalau dia perempuannya lebih dari 1 maka mendapat 2/3. Nah, ini jangan ditanya kalau dia anak laki-laki sendirian dia menghabiskan seluruh harta. Itu bagian anak. Nah, bagian ayah dan ibu kandung, mereka itu mendapat bagian masing-masing 1/6. Kalau yang meninggal dunia itu memiliki anak ya, wali abawaihi falikuli minhuma sudus. Nah, kalau seandainya yang meninggal dunia itu tidak memiliki anak, maka ibunya itu mendapat 1/3 dan ayahnya itu jadi asobahnya, menghabiskan seluruh hartanya. Tetapi jika yang meninggal itu memiliki saudara, tapi tidak memiliki anak, tapi memiliki saudara perempuan ya, di sini sebut saudara begitu ya, maka si ibu kembali mendapat 1/6 dan asobahnya adalah ayah. Jadi di sini saudara itu memang termahjub oleh ayah, tetapi dia bisa mempengaruhi bagian dari ibu. Dia bisa mempengaruhi bagian dari ibu. Nah, ayat 11 ini menjelaskan tentang bagian itu, ke bawah dan ke atas ya, ayah bunda dan juga anak-anaknya. Nah, ada saudara itu yang mempengaruhi bagian dari ibu. Tentu saja dijelaskan di sini sesudah ditunaikan wasiat, harta itu dibagi setelah ditunaikan wasiat dan hutang. Itu semua ayat waris itu dibagi sesudah ditunaikan wasiat dan hutang. Abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya antara ayah dengan anak itu siapa yang lebih dekat dan siapa yang bisa membawa manfaat itu kita tidak tahu. Itulah sudah pembagian dari Allah. Besarannya itu disebutkan secara jelas. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau kita melihat bagian-bagiannya sudah dijelaskan seperti itu, kita sami'na wa ata'na. Sungguh Allah maha bijak dalam membaginya itu. Nah, kemudian di ayat 12-nya dan juga ayat 176 ya. Nah, di situ menjelaskan tentang bagian daripada saudara kandung. Bagian daripada saudara kandung. Jadi yang ke atas, yang ke bawah, kemudian yang ke samping dari hubungan darah itu, yaitu saudara. Nah, itu ada di ayat 12 dan juga di ayat 176. Kalau di ayat 12 itu disebutkan kalimatnya, wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jadi ibu tidak bacakan ini semuanya ya, potongan ayat dari surah 12 itu menjelaskan tentang bagian daripada saudara.
Nah, yang di ayat 12 itu adalah bagian saudara seibu. Jadi saudara kandung satu ibu. Nah, bapaknya berbeda, maka bagiannya itu adalah apakah dia akhun atau ukhtun, saudara laki-laki, saudara perempuan, misalnya 2 saja, falikul wahidin minhuma sudus. Mereka itu masing-masing mendapat 1/6. Dan apabila mereka lebih dari 2, apakah laki-laki atau perempuan, lebih daripada 2, maka mereka bersekutu dalam 1/3. Fa in kanu aktsaru min zalik fahum syuraka'u fits thuluts. Nah, itu di potongan ayat 12 sesudah menjelaskan bagian daripada suami dan istri. Nah, jadi ibu tidak bacakan semuanya ini karena ini bagian daripada saudara ya. Jadi yang anak, ayah dan saudara itu orang-orang yang tidak terhalang ya oleh siapapun. Kemudian sedangkan saudara seibu seayah, saudara kandung seibu seayah dan juga seayah. Nah, jadi saudara kandungnya satu ayah lain ibu, dan juga atau saudara kandung seibu dan seayah. Maka bagian mereka itu ada disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 176. Kini ibu bacakan di sini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini meru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falahan nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat nastaini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan fanisa wa nisaan walidzakari mislu hazil unsayain. Nah, gitu ya, yubayyinullahu lakum antudillu wallahu bikulli syai'in alim. Nah, di sini menyebutkan juga tentang bagian daripada saudara yang kandung seibu seayah dan juga seayah. Ini berbeda bagiannya dengan saudara kandung seibu. Orang yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai orang tua, ayah bunda dan tidak mempunyai anak, itu disebut dengan kalalah. Nah, maka tapi dia mempunyai ahli waris itu saudara saja. Kalau dia mempunyai itu, maka saudara kandung seayah dan seayah mendapatkan, kalau dia perempuan sendirian dia mendapat setengah, kalau dia perempuan lebih dari 1 maka dia mendapat bersekutu dalam 2/3, dan kalau dia ada laki-laki dan perempuan saudaranya itu, dia mendapat 2/1. Nah, ini adalah bagian dari saudara-saudara yang mereka tidak terhalang oleh siapapun ketika terjadinya kewarisan ya. Hanya saja kalau misalnya kalau berpikir kalau seseorang itu meninggal dunia, ada anaknya, ada orang tuanya, ini anak dan orang tua ini tidak ada yang sama sekali menghalangi. Nah, kecuali yang menyamping. Yang menyamping ini mereka terhalang kalau ada yang di bawah atau yang di atas, anak atau orang tua. Yang di samping ini atau saudara ini terhalang oleh yang anak atau orang tua. Nah, begitu. Tapi kalau tidak ada anak dan tidak ada orang tua, maka saudara-saudara mereka lah yang menjadi ahli warisnya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi bagian daripada saudara asal anak tidak ada dan juga orang tua tidak ada, yang disebut dengan kalalah tadi. Nah, itulah yang bagian-bagian dari yang tidak terhalang oleh siapapun. Ada lagi yang tidak terhalang dari hubungan bukan darah tetapi hubungan perkawinan, yang itu ada di surah An-Nisa ayat 12 juga, di bagian potongan sebelah sebelumnya daripada menyebutkan tentang kalalah tadi. Ayatnya berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, walakum nisfu ma taraka ajwajukum illam yakun lahunna walad wa in kana lahunna walad falakum urrubu bima taraktum. Jadi bagian suami itu dia mendapat setengah dari peninggalan istrinya ketika istrinya itu tidak memiliki anak.
Kalau dia memiliki anak, maka bagiannya adalah seperempat. Nah, walahunna rubu'u mimma taraktum in kana taraktum in lam yakun walad. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Ya, itu untuk bagian istri ya. Untuk bagian istri, kalau istri itu memiliki anak, tidak memiliki anak, maka mendapat seperempat. Jadi begini, suami kalau istrinya tidak memiliki anak, maka dapat setengah. Tetapi kalau memiliki anak, wa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakna. Kalau istrinya itu memiliki anak, maka suaminya tadi dapat seperempat. Nah, akhirnya walahunna rubu'u mimma taraktum. Si istri kalau si suaminya meninggal, suaminya nggak memiliki anak, maka dia dapat seperempat. Nah, in lam yakun lakun walad. Wa in kana lakum walad falahunna sumun. Nah, tapi kalau si suami itu memiliki anak, maka istri mendapat seperdelapan. Sumun itu seperdelapan. Limba diwasiatin tusu nabiha audain. Ini semua dalam ayat waris itu pembagian waris itu dibagi setelah wasiat dan serbanyak hutang dan lain-lainnya ya. Jadi ibu sekali lagi menjelaskan, suami dapat setengah kalau istri nggak punya anak, dan dapat seperempat kalau istri punya anak. Itu ringkasnya. Kalau si suami mendapat suami dapat setengah kalau istri tidak punya anak, dan dapat seperempat kalau tidak punya anak. Sebaliknya istri, kalau suami tidak memiliki anak, maka dia dapat seperempat, dan kalau suami memiliki anak, maka si istri dapat seperdelapan. Nah, itulah bagian-bagian orang-orang yang tidak terhalang oleh siapapun. Yang pertama tadi adalah karena hubungan darah, yang kedua tadi karena hubungan perkawinan. Nah, itulah orang-orang yang pasti mendapatkan waris. Jadi ingat ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Kemudian kita masuk ke ayat 33. Ayat 33 itu menjelaskan tentang orang-orang yang mengangkat saudara begitu ya, sesama muslim. Orang-orang yang mengadakan perjanjian atau berangkatan saudara sesama muslim, yaitu ikhwan fil muslim ya, saudara seagama. Sini walikuli ja'alna mawali mimma tarakal walidani wal aqrabuna wallazi aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahidan. Jadi setiap orang itu memiliki harta peninggalan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang sudah terlanjur mengadakan perjanjian persaudaraan itu juga harus dikeluarkan bagiannya, walaupun sini tidak disebutkan berapa bagiannya. Jadi dulu itu ya, orang-orang muhajirin yang mereka pindah dari Mekah ke Madinah, yang mengadakan perjanjian dengan orang-orang Ansor ya, yang mana saudara-saudara mereka itu belum masuk Islam, sehingga mereka kepada saudara-saudaranya yang seagama ini berangkatan saudara begitu, sehingga mereka itu saling mewarisi. Nah, kalau sudah terjadi itu, maka harus dikeluarkan bagiannya itu. Apakah bagiannya itu karena tidak jelas disebutkan di dalam Al-Quran, nanti bisa menurut kasusnya nanti dia mau memberi berapa kepada orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian tadi ya. Nah, fa'atuhum nasibahum, keluarkanlah bagian mereka. Innallaha kana ala kulli syai'in syahidan, dan sesungguhnya Allah itu adalah maha menyaksikan apa yang sudah kamu perjanjikan tadi. Nah, itu tentu saja saudara sesama muslim itu kalau dalam hak waris ini
kalau misalnya terhalang karena belum sama muslim walaupun dia saudara, maka tidak menerima waris karena perbedaan agama. Nah, tetapi setelah mereka masuk sama agamanya gitu, maka memang yang utama itu adalah saudara-saudara ya. Di ayat 75 Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi orang-orang yang bersama berjuang, berjihad seagama dengan kamu akrab, kamu bahkan mungkin dalam hal pergaulan itu melebihi daripada saudara-saudara. Nah, itu dalam hal waris saudara-saudaralah yang lebih berhak untuk memiliki hak waris. Jadi di sini mengatakan bahwasanya saudara seagama itu tidak mendapatkan hak waris. Yang lebih utama itu adalah saudara-saudara asal mereka seagama. Nah, begitulah. Lebih ba'din fi kita bilang kalau hal waris itu adalah saudara-saudara itu yang lebih utama. Jadi kalau misalnya ada orang dengan temannya, dengan orang-orang mungkin yang menjadi sahabat begitu, yang lebih dekat mungkin lebih dekat kepada sahabat daripada kepada adik saudara kandung sendiri dalam hal dia bergaul. Nah, ketika meninggal dunia, yang saudaranya atau saudara angkatnya atau yang dia anggap lebih akrab daripada adiknya sendiri, ketika terjadi kematian, harta-harta yang ditinggalkannya itu bukan diwaris oleh sahabatnya itu, tetapi justru yang lebih berhak itu adalah saudara kandungnya itu. Karena di sini wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu adalah di surah 33 dan surah Al-Anfal ayat 75 yang menjelaskan bahwasanya dalam hal waris itu yang lebih berhak itu adalah saudara-saudara yang sedarah ya, bukan saudara-saudara seagama. Kemudian yang terakhir yang pembahasannya adalah surah An-Nisa ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufan. Jadi apabila jadi kematian itu kemudian ada waris ya, pembagian waris itu hadir orang-orang dekat ya, ulul qurba, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian waris. Jadi ada orang-orang dekat itu yang tidak mendapat bagian waris karena terhalang atau termahjub oleh orang-orang yang lebih dekat. Itu ibu misalkan ya, seorang meninggal dunia, ada anaknya laki-laki dan perempuan, ayahnya tidak ada tapi ada pamannya, adik dari ayahnya, mungkin orang-orang kerabat mereka terhalang oleh anak. Mereka itu jelas tidak mendapatkan bagian apa-apa daripada harta peninggalan itu. Misalkan ini. Nah, seandainya ada pembagian waris, hendaklah paman itu dikasih begitu ya. Tidak ada penjelasannya harus berapa, itu sekerelaan mereka aja yang sedang berbagi waris itu. Apalagi kalau warisannya itu dalam jumlah yang banyak. Mungkin kalau dia mau memberikan sebagai hadiah atau sedekah kepada pamannya itu, atau orang-orang yatim yang miskin begitu dari tetangganya atau apa, bolehlah dia kasih apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu, mungkin dari harta bendanya yang masih berlebihan, misalkan benda-benda baju atau apa ya, diberilah kepada anak-anak yatim, atau uang dari harta warisan itu disedekahkan kepada mereka. Tidak disebutkan berapanya ya. Di situ wal yatama wal masakin. Nah, anak yatim dan orang miskin. Di sini dalam pengertian anak yatimnya itu adalah yang dalam keadaan miskin juga ya.
Nah, sebab anak yatim itu belum tentu miskin, sebab anak yatim itu ada aja yang kaya ya. Ini tentu saja dalam hal anak yatim, misalnya begini, ada cucu dari yang duluan bapaknya meninggal gitu ya. Jadi bapaknya meninggal nih, seorang meninggal, ada anak-anaknya, terus ada cucu. Cucu ini tidak terhalang oleh anak. Maka ketika dia terhalang oleh anak itu, dia tidak dapat bagian apa-apa. Maka ketika hal itu terjadi, hendaklah anak itu diberikan juga berapa pun tidak ada penjelasannya ya, tapi dia juga diberi juga harta itu, karena sebenarnya dia juga mungkin bapaknya meninggal ya dalam keadaan yang susah juga atau apa. Harusnya juga diberi kebahagiaan dengan bagian yang tidak disebutkan tadi berapa, diberikanlah ya. Farzukuhum, diberikan pada mereka untuk membahagiakan mereka. Waqulu lahum qaulan ma'rufan, dan berkatalah kepada mereka itu, orang-orang dekat sebenarnya saudara, tapi terhalang oleh orang-orang yang lebih dekat dalam menghalalkan hal dengan perkataan yang baik. Bukan ngasihnya dengan tidak rela atau ngasihnya terpaksa atau gimana ya. Biasanya kalau orang-orang datang itu yang ngelayat dari jauh saudara-saudaranya, dia tidak dapat hak waris, tapi di dekat dalam hal darah maupun dalam hal mungkin pergaulan. Nah, tapi mereka memang tidak punya hak waris karena memang terhalang oleh yang lebih dekat. Maka tidak apa-apalah berkata dengan mereka perkataan baik-baik, memberikan apa yang ada daripada si yang meninggal itu, mungkin sebagai hak mata bagi mereka ketika waris itu dibagikan kepada mereka. Nah, itulah ayat-ayat waris yang dijelaskan secara rinci sebenarnya di dalam Al-Quran. Tetapi aplikasinya memang mungkin jauh lebih rumit, memerlukan pemikiran daripada ulama-ulama ketika nanti terjadi di lapangan mengenai harta peninggalan ini. Tapi ini sebagai dasarnya, ini sebagai dasar atau sebagai acuan. Mungkin di dalam mata kuliah fikih mawaris itu lebih lebih menjelemit atau detail lagi ya. Dan di sini ayat-ayatnya saja yang menjelaskan bagian-bagian yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk aplikasinya atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang misalnya agak rumit, mungkin itu perlu kepada ijtihad daripada para ulama, karena melihat itu adalah melihat kepada kasus per kasus. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan awal yang tidak paham bisa bertanya nantinya. Baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.